Kita mulai saja ya acara pagi ini ya teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina Yayasan Alma-Ata, beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Nur. Yang kami hormati Rektor Universitas Alma-Ata, Profesor Dr. Hamam Hadi, MSSGD SPK. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Pengembangan Akademik, Pembelajaran dan MBKM, beliau Bapak Dr. Mustaqim MBDI. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak MBKM Universitas Alma-Ata, beliau Ibu Martali Ardianingrum MPD. Yang kami hormati seluruh tim penggerak MBKM Universitas Alma-Ata. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen dan yang kami banggakan seluruh mahasiswa-mahasiswi Universitas Alma-Ata. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertatap maya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Teman-teman semua, sebelum acara dimulai, izinkanlah saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang bernama pembukaan, kedua sambutan, ketiga pemaparan sosialisasi PMM 3, yang keempat sharing session, kemudian nanti ada diskusi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Marilah acara pada pagi hari ini kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Martalia Ardianingrum. Kepada beliau kami persilahkan. Monggo Ibu Dian. Baik, terima kasih Mbak Kiki. Suara saya terdengar betul ya Mbak Kiki? Terdengar Bu. Terdengar ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina Yayasan Alma-Ata, yang kami hormati Rektor Universitas Alma-Ata, beliau Bapak Profesor Dr. Haji Hamam Hadi MSSGD SPKK, yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Akademik, Pembelajaran dan MBKM Universitas Alma-Ata, beliau Bapak Dr. Mustaqim MPDI, yang kami banggakan segenap tim penggerak MBKM, ada Mbak Eliza, kemudian ada Bu Kiki yang sudah menyiapkan acara sosialisasi PMM 3 pada pagi hari ini, dan yang kami sayangi seluruh mahasiswa Universitas Alma-Ata khususnya yang sudah bergabung dalam forum Zoom sosialisasi pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita dipertemukan dalam acara sosialisasi PMM 3 pada pagi hari ini. Dan salawat serta salam marilah kita haturkan untuk junjungan besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan selalu kita nantikan syafaatnya. Baik, untuk mengawali sambutan pada pagi hari ini, mungkin kami sampaikan terlebih dahulu bahwa program PMM Pertukaran Mahasiswa Merdeka ini merupakan program yang akan diikuti oleh segenap mahasiswa Universitas Alma-Ata yang kedua kalinya, karena memang mahasiswa Universitas Alma-Ata ini baru mengikuti PMM itu di batch 2 ya, PMM kedua itu ada 65 mahasiswa nggih Mbak Kiki nggih? 65 nggih. Masih mute Mbak Kiki? Iya Bu.
sekitar 65-an. 65 ya, alhamdulillah tahun kemarin 65 mahasiswa yang bisa lolos dalam seleksi PMM, dan harapannya tahun ini akan lebih banyak lagi mahasiswa Universitas Alma-Ata yang bisa lolos dalam PMM, sehingga kelolosan mahasiswa ini merupakan suatu prestasi ya, bukan hanya prestasi bagi mahasiswa sendiri tapi juga prestasi bagi program studi maupun Universitas Alma-Ata karena sudah berkontribusi dalam kegiatan MBKM yang memang digalakkan oleh Kemdikbud. Kemudian PMM ini yang perlu diketahui oleh mahasiswa semuanya merupakan program pertukaran mahasiswa ya, antar universitas, tapi tidak hanya antar universitas saja, tapi antar universitas, antar pulau. Itu yang ditekankan karena memang klaster untuk PMM ini adalah klaster antar pulau. Jadi nanti mungkin akan dijelaskan lebih detail oleh Bu Eliza ya terkait syarat-syaratnya apa saja. Tapi yang perlu diperhatikan di sini saat mahasiswa memilih program PMM, dimohon untuk meneguhkan hati, ya, meneguhkan hati sendiri, meneguhkan hati orang tua dan lingkungan sekitar, khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa yang mungkin selama kuliah di Universitas Alma-Ata itu juga sembari tinggal di pondok pesantren nggih, mohon dipastikan izinnya ya. Jadi dari diri sendiri sudah mantap untuk mengikuti program PMM ini, kemudian dari orang tua restunya ada, dan dari lingkungan sekitar salah satunya adalah pondok pesantren. Dan tentu saja teman-teman nanti dalam mengikuti PMM ini jangan lupa terus berkonsultasi dengan DPA dan pihak prodi. Karena nantinya yang akan membantu mahasiswa dalam melancarkan kegiatan PMM ini, khususnya pada saat konversi nilai itu adalah program studi. Ya, jadi silakan nanti berkomunikasi aktif dengan DPA-nya, DPA-nya terkait nanti kalau saya mengambil mata kuliah ini Bu di kampus ini, apakah nanti bisa dikonversi di mata kuliah yang ada di prodi atau dikonversi dalam bentuk yang lainnya, itu perlu dikomunikasikan saat sebelum mahasiswa apply ya, apply pendaftaran. Jadi sebelum finish, sebelum mensubmit final ya pendaftaran PMM, tolong komunikasi aktif dengan DPA. Itu. Kemudian sebenarnya untuk PMM ini mahasiswa, manfaat yang diperoleh adalah nanti mahasiswa akan memperoleh pengalaman tentunya nih, pengalaman kuliah di luar Universitas Alma-Ata. Nah, seperti apa sih kuliah di luar kampus Alma-Ata, khususnya di luar Pulau Jawa, nih, atau di luar pulau domisili tempat tinggal mahasiswa. Karena lintas pulau itu tidak hanya lintas pulau dari kampus Alma-Ata yang dilihat, tapi dari domisili teman-teman. Nah, jadi nanti silahkan dipertimbangkan kampus mana yang akan dipilih, kemudian adakah prodi yang relevan dengan prodi teman-teman. Nah, itu silahkan nanti mulai diperhatikan dari sekarang. Nanti akan dipandu oleh Bu Eliza terkait seperti apa syaratnya, bagaimana pendaftaran, bagaimana cara memilih kampus tujuan maupun program studi ataupun mata kuliahnya nanti akan dibersamai oleh Bu Eliza. Ini terima kasih banyak nih Bu Eliza sudah memfasilitasi acara ini sehingga mahasiswa nanti diharapkan setelah mengikuti kegiatan sosialisasi ini akan memperoleh gambaran lebih jelas lagi nih terkait program PMM itu apa, syaratnya apa, dokumen-dokumen yang harus dipenuhi oleh mahasiswa itu seperti apa, kemudian prosedur di Alma-Ata ini seperti apa untuk nantinya dapat mendaftar program PMM. Kemudian sebelumnya mungkin saya ucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman yang sudah bergabung di sini. Artinya teman-teman yang sudah bergabung di sini adalah teman-teman yang sudah memiliki motivasi, minat ya, dan keinginan untuk mendaftar, untuk berkontribusi dalam program PMM Batch 3 ini. Jadi harapannya nanti tidak hanya berhenti di sosialisasi, teman-teman nanti melanjutkan pendaftaran PMM angkatan 3 ini. Kebetulan kemarin saya dapat info dari tim MBKM kalau tidak salah sudah 17 yang mendaftar. Mungkin hari ini sudah ada tambahan. Saya baru dapat infonya kemarin itu sudah ada 17 mahasiswa yang mendaftar. Nah,
kebetulan PMM 3 ini berbeda dengan PMM sebelumnya. PMM sebelumnya itu ada surat rekomendasi yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang diajukan melalui web MBKM. Tapi pada periode ini yang ada adalah SPTJM, yang mana SPTJM itu kalau tidak salah ditandatangani oleh mahasiswa dan Kaprodi. Jadi sebelum ke Kaprodi, sebelum minta persetujuan ke Kaprodi, harapannya mahasiswa bisa konsultasi dulu dengan DPA, karena DPA itu dosen pembimbing akademik mahasiswa ini nanti yang akan mengawal, ya, yang akan mengawal mahasiswa selama pelaksanaan PMM 3 dari awal pendaftaran sampai nanti pelaporan akhir. Ya, jadi nanti kalau ada kendala yang bisa diajak komunikasi dari Universitas Alma-Ata itu adalah DPA dari mahasiswa sekalian. Jadi jangan sampai nanti mahasiswa mendaftar PMM tapi DPA-nya tidak tahu. Ya, jadi itu yang perlu dipastikan oleh mahasiswa calon pendaftar PMM ya. Jadi besar harapan kami seluruh mahasiswa yang sudah bergabung di sini nanti ini sudah ada berarti sekitar 25 ya Mbak Kiki ya. Kalau 28 dikurangi 3 kan 25 ya Iya. Mbak Elisa ya. Nah, 25 mahasiswa ini harapannya semuanya bisa berkontribusi dalam pendaftaran PMM 3. Kebetulan PMM 3 ini nanti akan dibuka sampai tanggal 2 Mei nggih, Mbak Eliza nggih? 2 Mei. Nah, harapannya kalau bisa sebelum libur Lebaran nggih, nanti mahasiswa sudah memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan. Nah, yang mungkin nanti eh, agak ribet di PMM ini sebenarnya ada satu tahap, yaitu teman-teman memilih kampus. Memilih kampus mana yang akan dituju. Tentu saja dalam memilih kampus, teman-teman harus menentukan dulu nih pulau mana yang akan dituju ya. Dari satu pulau, misalkan Pulau Sumatera, nanti akan banyak sekali kampus yang menawarkan diri untuk menerima mahasiswa PMM. Nah, di situ tidak setiap universitas ada prodi yang bersesuaian dengan prodi teman-teman. Jadi teman-teman mahasiswa harus membuka itu satu-satu. Universitas mana yang ada prodi sejenis dengan prodi yang teman-teman miliki saat ini. Misalkan ada Mas Bayu ya, Mas Bayu Setio Aji, misalkan dari prodi akuntansi. Maka kalau bisa pilihlah kampus yang memang ada prodi akuntansinya. Karena nanti akan memudahkan pengakuan konversi 20 SKS ke dalam mata kuliah yang ada di prodi akuntansi Universitas Alma-Ata. Seperti itu ya. Jadi di sini sekali lagi kami memberikan motivasi kepada mahasiswa. Jadi silahkan mendaftar program PMM ini karena akan banyak sekali manfaat. Mungkin nanti akan ada sharing session ya Mbak Eliza ya. Ada sharing session dari alumni PMM. Nanti teman-teman selain mendapatkan pengalaman perkuliahan di kampus tujuan, teman-teman juga akan mempelajari budaya. Nah, akan diajak jalan-jalan. Loh, kok ada jalan-jalan? Iya, karena ada modul Nusantara. Di dalam modul Nusantara itu ada kebinekaan yang mana di dalam kebinekaan itu teman-teman diajak untuk mempelajari budaya yang ada di sekitar kampus tujuan dari mahasiswa. Misalkan nanti ada nih yang mau ngambil di NTB, maka nanti mau tidak mau di sana sebanyak 4 SKS itu teman-teman akan mempelajari budaya yang ada di sekitar NTB. Atau yang ada di NTB tersebut. Kemarin juga ada yang di Padang itu ya sebanyak 4 SKS. Jadi selama 4 SKS ya atau setara dengan 4 SKS itu mahasiswa akan mempelajari budaya yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Nah, ada yang di Aceh juga ada ya di Universitas Samudra ada beberapa. Nah, mereka juga mempelajari budaya di sana. Jadi akan banyak sekali manfaat yang diperoleh oleh mahasiswa saat bergabung dalam PMM ini. Jadi tetap kukuhkan semangat mahasiswa untuk melanjutkan pendaftaran PMM Batch 3 ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bu Eliza dan Mbak Kiki ya yang telah bersedia riwah untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semangat untuk seluruh mahasiswa yang insya Allah akan menjadi pendaftar dan calon peserta PMM 3 tahun 2023 ini. Baik, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian. Sama-sama Mbak Kiki. Baik teman-teman, untuk selanjutnya kita akan
mendapat paparan apa itu PMM, bagaimana prosedurnya, apa aja syaratnya, nanti akan disampaikan oleh Ibu Eliza. Kami persilahkan untuk Bu Eliza. Ya, baik. Terima kasih Mbak Kiki dan Budian tadi sudah memberikan sambutan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas, Mbak Kiki? Terdengar, Ibu. Oke, baik. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Mbak Kiki, Budian, tim MBKM, Wakil Rektor, serta Rektor yang telah memberikan kesempatan juga ya ini kepada saya untuk mensosialisasikan terkait pendaftaran atau program mahasiswa ikut dalam PMM ini atau pertukaran mahasiswa merdeka ini. Nah, di sini langsung saja akan saya paparkan. Ini slide saya sudah terlihat ya Mbak Kiki ya? Sudah, Ibu. Ya, jadi tadi sudah disampaikan juga ya oleh Budian bahwa inti dari kegiatan atau program PMM pertukaran mahasiswa merdeka ini adalah mengajak mahasiswa untuk bisa merasakan pengalaman ya untuk kuliah di luar pulau, di luar kampus, di luar pulau gitu. Nah, ini adalah kesempatan yang dulu mungkin angkatan saya tuh belum pernah ya dirasakan ya. Jadi harus ada student exchange dulu dan itu tuh ribet sekali untuk persyaratan-persyaratannya. Dan ini alhamdulillah dari program Kampus Merdeka sudah memfasilitasi beberapa kegiatan supaya mahasiswa juga bisa ikut berkegiatan di luar kampus asalnya atau di luar universitas asalnya. Supaya kalian juga bisa lebih punya pengalaman. Pengalamannya lebih kaya. Karena kalau kalian hanya berada di satu lingkungan saja, itu nanti pengalaman yang kalian peroleh ya hanya di situ-situ saja, ya kan? Makanya di sini juga pemerintah terutama dari Direktorat Pendidikan Tinggi, Riset Teknologi ya, Kemendikbudristek itu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa memiliki pengalaman yang lebih luas lagi. Gitu. Jadi nanti teman-teman akan kami ajak untuk mengetahui apa saja sih manfaatnya, kemudian bagaimana program-program dari PMM ini. Gitu. Karena tadi programnya itu kan kuliah di luar kampus, di luar pulau gitu ya. Nah itu nanti bagaimana untuk menyamakan mata kuliahnya, menyamakan prodinya tadi, karena ada beberapa universitas yang mungkin prodinya tidak sama dengan yang ada di kampus kita gitu ya. Kemudian nanti sampai ke konversi nilainya pada tahapan terakhir gitu ya. Nah, di sini sebenarnya ada video terkait dengan kepulauan-kepulauan di seluruh Indonesia dan kekayaan alam di seluruh Indonesia ya. Ini saya tampilkan dulu videonya. Mungkin beberapa teman-teman sudah ada yang membuka ya, karena beberapa pekan yang lalu PowerPoint-nya atau materi ini sudah saya kirimkan kepada koordinator kemahasiswaan dan juga Kaprodi, kemudian mungkin sudah ada yang di-share ke kalian. Tapi sebelumnya ini kita tonton dulu videonya supaya kalian juga semakin pengen jalan-jalan ya, sambil belajar, sambil jalan-jalan. Sebentar. Ya, tadi disebutkan juga setelah sesi sosialisasi ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya dengan Mbak Ayun dari akuntansi yang merupakan alumni PMM periode kedua. Jadi nanti kita akan tanya-tanya terkait pengalamannya Mbak Ayun tuh gimana sih selama mengikuti kegiatan PMM ini. Ini malah. Ya, sebentar ya. Oke, ini sepertinya videonya agak sulit ya untuk dimulai gitu, untuk dinyalakan. Kalau begitu kita skip saja, kita langsung masuk ke bagian lini masanya. Jadi teman-teman pasti sudah mendapatkan informasi juga mengenai program PMM ini dari dosen-dosen kalian ya di prodi masing-masing. Yang tadi sudah disebutkan juga oleh Budian bahwa saat ini, sekarang ini sedang masa pendaftaran dan juga seleksi mahasiswa.
Jadi seleksi atau pendaftaran mahasiswa ini dimulai dari tanggal 29 Maret kemarin sampai maksimal tanggal 2 Mei. Gitu. Jadi teman-teman masih punya kesempatan untuk mendaftarkan diri kalian pada program pertukaran mahasiswa Merdeka ini. Kemudian nanti di bulan Mei itu nanti akan ada survei kebinekaan mahasiswa, kemudian nanti pengumumannya kalian akan ditempatkan di universitas mana itu akan diumumkan pada bulan Juni. Kemudian di bulan Juni sampai Juli itu teman-teman yang lolos tadi akan melengkapi administrasi. Kemudian di bulan Juli sampai Agustus kalian sudah mulai persiapan dan pembekalan ya. Nanti teman-teman yang lolos akan mengikuti pembekalan. Kemudian akan diberangkatkan ke lokasi tujuan. Kalian tidak perlu pusing untuk memikirkan gimana berangkatnya ya. Karena untuk akomodasi pemberangkatan itu sudah diurus sepenuhnya oleh tim PMM. Gitu. Kemudian nanti di bulan Agustus sampai di bulan Maret tahun depan, tahun 2024, ini sudah mulai pelaksanaan PMM. Karena pelaksanaan PMM ini ada pada semester genap. Ya, semester ganjil. Semester ganjil. Jadi semester ganjil itu secara umum ya di negara kita ini di Indonesia itu dimulai pada bulan September sampai bulan Maret gitu, atau sampai bulan Februari. Nah, tapi di sini teman-teman sudah mulai pelaksanaan di bulan Agustus karena perlu persiapan juga di lokasi tujuan. Kemudian nanti pelaksanaannya itu akan mengikuti bagaimana pelaksanaan pembelajaran di kampus tujuan. Kemudian nanti pada bulan Januari sampai bulan Maret, nanti mahasiswa akan melaporkan apa saja kegiatan yang sudah dilakukan selama kalian mengikuti program PMF, dan nanti akan dilakukan juga pengakuan SKS dari mata kuliah yang sudah kalian ambil di universitas tujuan. Nah, ini adalah journey-nya ya, atau perjalanan mahasiswa mulai dari kalian mengenal PT penerima dulu. Jadi saat kalian akan mendaftarkan diri kalian ke program PMM ini atau program pertukaran mahasiswa Merdeka ini, kalian harus konsultasikan dulu kepada DPA atau Kaprodi ya, atau dosen yang paling dekat lah dengan kalian, yang kalian nyaman untuk ngobrol-ngobrol terkait dengan kegiatan ini. Silakan dikonsultasikan dulu, tapi yang paling paham adalah dari prodinya. Ini tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Dian bahwa konsultasi ini nanti akan mengarahkan kalian untuk memilih universitas yang memiliki kurikulum yang hampir sama dengan kurikulum kita, supaya saat pengakuan SKS itu tidak ada kendala. Gitu. Nah, konsultasi ini pun nanti juga kalian bisa tanya-tanya ke dosennya, kira-kira baiknya saya memilih universitas apa gitu ya. Kalau di universitas itu tidak ada prodi yang sama dengan yang kalian ambil sekarang, itu sekiranya kalian bisa mengambil mata kuliah apa gitu ya. Nah, itu nanti silakan dikonsultasikan kepada dosen di prodi masing-masing, karena itu tadi ya, bahwa yang lebih paham kurikulum atau pembelajaran yang akan kalian jalani dan capaian yang akan kalian peroleh itu adalah dosen di prodi masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman dari PAI gitu ya, kemudian konsultasi ke saya kan dari farmasi, nah itu nanti nggak nyambung karena saya nggak paham nih kurikulum di PAI itu seperti apa, capaian yang akan diperoleh apa, sampai kompetensi yang diharapkan untuk kalian capai itu apa, itu kan saya nggak paham ya. Jadi nanti silakan dikonsultasikan dulu, didiskusikan dulu supaya kalian juga nggak salah jalan. Karena takutnya kalau kalian nggak konsultasi ke dosen di prodi masing-masing, ini nanti kendalanya di sini deh, pengakuan SKS ini. Gitu. Jangan sampai kalian sudah mengambil beberapa SKS di universitas tujuan, tapi ternyata tidak bisa diakui di univ kalian, gitu. Nggak bisa diakui SKS-nya. Itu kan sayang ya. Nah, jadi nanti silakan konsultasi yang detail oleh kepada dosen-dosen ya. Dosen-dosen juga pasti akan sangat terbuka untuk memberikan saran kepada kalian. Kemudian setelah kalian mengenal PT penerima, ini selain konsultasi juga kalian harus searching-searching dulu. Prodi-prodi yang ditawarkan di universitas tujuan itu apa saja. Supaya kalian saat konsultasi dengan dosen di prodi masing-masing itu nggak kosong banget ya.
Jadi nanti teman-teman bisa menawarkan, Bapak, Ibu, saya pengen daftar PMM untuk Universitas A gitu ya. Nah di Universitas A ini ada program studi ini gitu ya. Nah gitu, jadi kalian sudah ada gambaran kalau kalian ingin menuju ke sana kira-kira apa yang akan dikonsultasikan. Setelah itu nanti akan ada persiapan syarat dan dokumen pendaftaran, nanti akan saya jelaskan lebih rinci lagi. Kemudian di sini mengisi kelengkapan syarat ya, pada laman PMM nanti untuk link pendaftaran PMM-nya juga akan saya share di forum Zoom ini, forum chat di Zoom, atau nanti akan saya kirimkan juga kepada Kaprodi dan koordinator kemahasiswaan di prodi masing-masing supaya bisa diteruskan kepada mahasiswa. Kemudian nanti akan ada seleksi juga. Kemudian ini ya tadi kelengkapan administrasinya ini harus dipastikan. Kemudian ada pembekalan, kemudian nanti diberangkatkan ke PT penerima, kemudian baru pelaksanaan program PMM. Dan nanti untuk penyusunan laporannya juga sudah ada di bagian bawah, nanti akan saya paparkan juga. Kemudian setelah selesai melaksanakan kegiatan PMM, sudah menyusun laporan, itu kalian akan dipulangkan ke universitas asalnya, bukan ke kampung halaman ya. Jadi memobilisasi kepulangan mahasiswa ini adalah ke universitas asal. Kemudian nanti kalian juga harus menyusun laporan akhir dan nanti setelah itu baru akan ada sertifikat PMM dan juga pengakuan SKS. Nah, kalau sudah selesai mendapatkan sertifikat dan pengakuan SKS dari PT pengirimnya itu sudah keluar gitu ya. Nah, itu kalian sudah selesai melaksanakan PMM dan kalian sudah resmi menjadi alumni PMM begitu. Nah, ini merupakan tujuan umum ya dari program pertukaran mahasiswa merdeka. Yang mana tadi sudah disebutkan juga oleh Bu Dian, dari kalian mengikuti kegiatan ini, itu kalian tidak hanya memiliki pengalaman belajar di luar kampus ya, tapi kalian juga nantinya akan lebih memiliki wawasan tentang kebangsaan, karena kalian juga akan belajar mengenai budaya di universitas tujuan atau di daerah universitas tujuan itu berada. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman asal Jogja, kemudian kuliah di Alma Ata gitu ya, kemudian kalian pengen nih, aduh pengen ke Bali gitu ya. Nah nanti cari nih, ada nggak ya universitas di Bali yang menawarkan program PMM. Itu pun pasti ada. Gitu. Nah nanti kalian akan belajar tentang budaya di Bali. Budaya itu juga terkait dengan seninya ya, karena kalau di Bali itu kan seninya kan banyak sekali dan itu sangat otentik gitu ya, sangat bagus gitu untuk dipelajari. Selain itu juga nanti teman-teman akan juga biasanya kalau jalan-jalan gini nggak lepas dari wisata kulinernya ya. Nah itu juga nanti akan bisa kalian peroleh pengalaman untuk wisata-wisata seperti itu. Kemudian di sini selain kalian dapat meningkatkan wawasan kebangsaan, kalian juga nantinya akan lebih mengetahui terkait dengan keberagaman karena kalian yang datang ke universitas tujuan itu pasti memiliki budaya yang berbeda dari budaya di lokasi universitas tujuan itu berada. Nah, itu nanti kalian bisa lebih memiliki toleransi yang lebih luas gitu ya. Kemudian kalian juga lebih paham, oh kalau adanya perbedaan seperti ini bagaimana supaya bisa menyatu gitu ya. Jadi persatuan dan juga sosialisasi kalian juga akan terlatih. Kemudian nanti juga mengembangkan perjumpaan dan dialog intensif ya dalam keberagaman dan sikap saling memahami sehingga tercipta penguatan persatuan. Itu tadi. Jadi kalau orang dengan budaya yang berbeda-beda kumpul menjadi satu forum ya atau satu kelompok, itu pasti sharingnya juga akan banyak, juga mengasah daya toleransi satu sama lain. Ini mengasah soft skill-nya dan itu adalah kemampuan yang harus kalian capai sebagai mahasiswa. Soft skill itu harus diasah karena soft skill itu nggak bisa keluar sendiri, gitu ya. Kemudian yang terakhir di sini untuk memperluas atau memperdalam pengetahuan akademis karena tadi tujuan utamanya adalah kalian belajar di luar kampus. Jadi nggak hanya jalan-jalan saja tapi belajar juga. Jadi jangan kebalik ya. Kita ikut PMM karena kita mau jalan-jalan sambil belajar gitu ya. Jangan seperti itu, tapi kebalikannya. Jadi ikut program PMM ini untuk kalian belajar sambil jalan-jalan
gitu ya. Kalau dibalik nanti orientasinya beda, malah kalian lebih banyak jalan-jalannya, tujuan utama untuk belajarnya malah lupa. Gitu. Jadi jangan sampai kelupaan seperti itu. Nah, kemudian di sini ada elemen utama dalam PMM ya. Jadi ini mengenai identitas PMM-nya itu seperti apa. Yang pertama, pertukaran mahasiswa ini dilakukan melalui perpindahan klaster antar pulau. Ini yang ditekankan. Jadi nanti teman-teman kuliah di UAA, kalau kalian mau mengikuti PMM, kalian harus mendaftarkan diri kalian ke universitas di luar pulau. Paling dekat di Bali ya. Atau kalian mau ke daerah Sumatera boleh, ke Kalimantan boleh. Gitu. Tapi kalau dari Jogja kemudian kalian mendaftarkan ke misalnya ke Bandung gitu ya. Nah itu nanti tidak diizinkan karena itu masih dalam satu pulau gitu. Nah gimana Bu kalau misalnya saya asli Bali, tapi saya kuliahnya di Alma-Ata. Itu kan ada 2 pulau yang berbeda gitu ya. Nah itu nanti teman-teman diizinkan untuk mendaftarkan diri ke pulau-pulau yang lain. Masih ada lebih banyak pulau lagi ya. Ada Sumatera, ada Sulawesi, ada Kalimantan, ada Papua juga. Nah itu kalian boleh mendaftarkan diri ke sana. Gitu. Jadi perpindahan klaster antar pulau ini bukan hanya dilihat dari universitas asal kalian, tapi juga dilihat dari asal kalian tinggal gitu. Jadi kalau tadi ya teman-teman yang asalnya dari Bali kuliah di Jogja, berarti kalian silakan mendaftarkan di luar pulau tersebut. Nah kemudian yang nomor 2, ini pengakuan SKS-nya itu maksimal adalah 20 SKS. Untuk kalian bisa ikuti di universitas tujuan. Kemudian nanti ini memungkinkan untuk pertukaran mahasiswa dari perguruan tinggi negeri ke perguruan tinggi swasta atau sebaliknya. Jadi jangan kalian kira karena kita di swasta kemudian pertukaran mahasiswanya juga di universitas swasta gitu ya, atau mendaftarkan universitasnya di universitas swasta. Itu tidak seperti itu. Jadi teman-teman boleh untuk mendaftarkan diri kalian ke perguruan tinggi negeri gitu. Kemudian karena PMM ini dia dimulai atau pelaksanaannya pada semester ganjil, jadi yang boleh mendaftarkan diri adalah mahasiswa semester 3, 5, dan 7 atau angkatan 2022, 2021, dan angkatan 2020 yang boleh mengikuti program PMM ini. Kemudian nanti juga teman-teman akan mempelajari mengenai modul Nusantara, karena modul Nusantara ini adalah modul untuk kalian ambil SKS wajib. Jadi ada SKS wajibnya nanti akan saya paparkan di bawah. Kemudian yang nomor 6 di sini mekanisme pertukarannya itu sesuai dengan jenjang pendidikan. Kalau S1 ya silakan kalian cari S1 juga. Kalau D3 silakan kalian juga menyasar pada universitas yang memiliki program D3 atau vokasi ya. Gitu. Jadi kalau yang D3 mengambil S1 nggak bisa karena jenjangnya berbeda. Jadi untuk kalian mendaftarkan diri silakan mencari jenjang yang sama. Kemudian tadi ya sudah dijelaskan juga mengenai ini semua sebenarnya. Jadi intinya adalah kalian akan belajar sambil jalan-jalan dan jalan-jalannya itu nanti berdasarkan modul Nusantara ini. Jadi ada hal-hal atau ada kompetensi yang akan dicapai saat kalian jalan-jalan. Nah, kemudian ini ada data terkait dengan kepesertaan PMM. Jadi PMM yang tahun ini, tahun 2023 ini adalah PMM ketiga. Yang mana ini sudah berlangsung pada tahun-tahun sebelumnya ya, tahun 2022 dan tahun 2021. Kemudian PMM yang ketiga ini atau di tahun 2023 ini targetnya ada 15.184 mahasiswa yang menjadi peserta dan ada 204 PT penerima. Jadi teman-teman nggak akan kehabisan universitas untuk didaftarkan. Gitu, karena di sini ada 204 PT penerima atau universitas penerima yang bisa menampung kalian. Gitu. Nah, di sini juga sudah ada ya data-datanya terkait dengan mahasiswa keluar masuk di masing-masing pulau.
Nah, kemudian tadi menyebut-nyebut tentang modul Nusantara. Ini modul Nusantara ini apa gitu ya? Nah, jadi modul Nusantara ini dia merupakan suatu rangkaian kegiatan yang difokuskan untuk menciptakan pemahaman mengenai kebinekaan, inspirasi, refleksi, dan kontribusi sosial yang mana ini nanti akan dilakukan secara berulang dan akan dibimbing. Dibimbing oleh siapa? Oleh dosen yang mengampu modul Nusantara di PT penerima. Nah, di sini tujuannya kenapa kok teman-teman yang mengikuti PMM ini harus mengikuti kegiatan modul Nusantara ini, karena inilah dasar untuk kalian bisa mengenal kekayaan budaya di daerah tujuan kalian. Yang mana nanti kalian akan belajar mengenai suku, ras, agama, kepercayaan, budaya, seni tari, dan yang lain-lain. Yang mana modul Nusantara ini nanti akan ada 16 kegiatan, diantaranya ada 8 kali kegiatan kebinekaan, 2 kali kegiatan inspirasi, 5 kali kegiatan refleksi, dan 1 kali kegiatan kontribusi sosial. Nah, di sini sudah ada contoh-contoh kegiatan PMM yang dilakukan di masing-masing daerah, gitu ya. Jadi ini seru-seru banget ya. Nah, kemudian di sini Dek tadi ada 16 kegiatan ya. 16 kegiatan itu dia dibagi menjadi 4 submodulnya tadi, kebinekaan, inspirasi, refleksi, dan kontribusi sosial. Kita bahas satu-satu dulu. Mengenai kebinekaan, ini nanti teman-teman akan mengikuti kegiatan promosi kebinekaan. Contohnya eksplorasi lokasi budaya, museum, rumah ibadah, atau nanti juga mengenal tentang ras-ras gitu ya, seni budaya yang ada di sana, kuliner-kuliner khas yang ada di daerah. Nah, itu nanti masuk ke kebinekaan, yang mana kebinekaan ini ada 8 kali aktivitas. Kemudian untuk submodul inspirasi, nanti teman-teman akan mengikuti talk show dari figur, yang mana figurnya ini bisa dari budayawan yang diambil dari daerah tujuan ya, daerah PT penerima, kemudian bisa jadi atlet berprestasi, bisa jadi kepala daerah, pengusaha, dan figur-figur sukses yang bisa menginspirasi mahasiswa. Itu kegiatan inspirasi ini nanti akan dilakukan sebanyak 2 kali aktivitas. Nah, kemudian refleksi. Refleksi ini nanti teman-teman akan merefleksikan pengalaman kalian setelah kalian mengikuti PMM atau selama kalian mengikuti PMM, di mana nanti teman-teman akan mengikuti sharing kelompok, refleksi gitu ya, renungan gitu. Nah, nanti ini akan dilakukan sebanyak 5 kali aktivitas, dan yang terakhir itu sebanyak 1 aktivitas kalian akan melakukan kontribusi sosial. Kontribusi sosial ini contohnya ada bakti sosial, pentas budaya, relawan rumah sakit, membuat kelas inspirasi, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti kalian akan pelajari di mana? Nah, ini nanti akan kalian pelajari dari laman PT penerimanya. Gitu. Jadi, PT penerima atau universitas tujuan kalian, itu mereka sudah memiliki modul Nusantara yang bisa kalian pelajari terlebih dahulu. Gitu. Nah, kemudian di sini ya, tadi udah seru-seruan gitu kan. Nah, ini jangan lupa juga bahwa kalian di sini memiliki kewajiban. Di sini ada 8 kewajiban yang harus kalian laksanakan dalam mengikuti kegiatan PMM ini. Yang pertama adalah mengikuti perkuliahan sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku di PT penerima. Kemudian yang kedua, kalian harus mengikuti pembelajaran mata kuliah dan juga modul Nusantara sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh dosen modul Nusantara, karena sudah ada jadwal-jadwalnya ya, jadi kalian tinggal mengikuti saja dan itu harus kalian ikuti. Kemudian yang ketiga, menyusun dan mengumpulkan laporan secara tepat waktu. Kemudian juga memberikan informasi atau keterangan yang benar dari pengajuan administrasi atau pelaksanaan program, menaati moral kesusilaan, toleransi terhadap perbedaan sara, serta tidak terlibat pengabaian, kekerasan, perundungan, dan atau intimidasi. Ini tidak boleh kalian lakukan karena kalian harus bisa menaati aturan-aturan yang ada di daerah tersebut atau di PT penerima. Kemudian yang keenam, di sini menjalankan tugas dan kegiatan program dengan baik dan dengan
tertib ya. Kemudian yang ketujuh, mengikuti program sampai masa program berakhir, jadi jangan bolos-bolos. Kemudian yang terakhir, mengikuti ketentuan program atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah tersebut. Gitu. Ini adalah kewajiban-kewajiban. Jadi inti dari kewajiban ini adalah kalian ikuti programnya secara baik, tertib ya, kemudian disiplin juga. Kalau ada jadwal ya silakan kalian ikuti, dan semua kegiatan-kegiatan yang sudah dijadwalkan itu jangan sampai ada yang terlewat. Gitu. Kemudian ini ada 2 skema pengambilan SKS, karena kan nanti kalian akan mengambil SKS di perguruan tinggi penerima ya, atau universitas tujuan kalian. Untuk skema yang pertama, ini kalian didorong untuk mengambil keseluruhan 20 SKS dari mata kuliah yang ditawarkan di PT penerima. Gitu. Ini opsi pertama, ini adalah opsi yang diutamakan gitu. Jadi langsung ngambil 20 SKS secara penuh pada semester ganjil depan. Nah, tapi gimana Bu kalau misalnya masih ada mata kuliah wajib yang harus diambil di semester ganjil besok di perguruan tinggi asal atau di alma ata gitu ya. Nah, itu nanti teman-teman bisa mengambil skema yang kedua. Karena skema yang kedua ini teman-teman bisa mengkombinasikan mata kuliah yang kalian ambil di UAA juga dengan mata kuliah yang ditawarkan pada PT pengirim. Nah, tapi untuk PT penerima ya. Jadi untuk PT penerima atau SKS yang harus kalian ambil di universitas tujuan kalian itu paling sedikit adalah 14 SKS. Dan sisa 6 SKS-nya itu kalian bisa ngambil SKS dari mata kuliah wajib yang harus kalian ambil di UAA. Gitu. Jadi hanya 6 SKS saja. Dan itu pun kalau benar-benar mata kuliah wajib yang tidak bisa ditunda-tunda gitu ya. Nah, tapi ada syaratnya, nanti kalian harus laporkan juga kepada DPA karena untuk pembelajaran 6 SKS dari universitas asal atau dari UAA itu akan dilakukan secara daring dan tanpa praktikum. Jadi kalau ada mata kuliah wajib yang ada praktikumnya, ya itu tidak bisa kalian ambil dengan dikombinasikan ke SKS pada mata kuliah universitas tujuan kalian. Gitu. Nah, jadi nanti untuk pengambilan SKS ini silakan kalian diskusikan dengan DPA kalian atau dengan Kaprodi. Ya, karena beliau-beliaulah yang lebih paham mana sih mata kuliah yang harus kalian ambil, mana yang boleh ditunda gitu ya. Nanti silakan kalian diskusikan. Nah, kemudian ini benefit yang kalian peroleh dalam kalian mengikuti PMM ini. Yang pertama pastinya adalah kalian dapat pengalaman baru ya mengenai nilai-nilai kebinekaan dan pengalaman untuk kuliah di universitas lain selain alma ata. Kemudian juga pertemanan kalian lebih luas karena ini lintas budaya ya, karena universitas tujuan kalian itu tidak hanya menerima dari satu pulau saja, tapi dari semua pulau di Indonesia. Jadi pasti pertemanan kalian tuh lebih luas karena mahasiswa juga pasti kan lebih banyak cari teman ya. Jangan membatas-batasi karena teman itu tuh akan memberikan pengalaman juga bagi kalian. Kemudian yang ketiga, di sini mengembangkan soft skill ya, tadi sudah saya sampaikan di depan terkait dengan kepemimpinan, percaya diri, kepekaan sosial, komunikasi, interpersonal communication gitu ya, atau juga komunikasi dengan orang-orang lain. Kemudian juga bagaimana cara untuk menyelesaikan suatu konflik gitu ya. Nah, soft skill seperti itu nanti pastinya akan berkembang dengan sendirinya karena sudah kalian asah dengan kalian mengikuti program PMM ini. Kemudian yang keempat, memiliki kesempatan mengambil mata kuliah di luar prodi ya. Jadi boleh mengambil mata kuliah di luar prodi, tapi tadi harus dikonsultasikan dulu atau didiskusikan dengan dosen-dosen di prodi masing-masing. Kemudian kalian juga akan mendapatkan nilai hasil pengakuan kredit dengan maksimal 20 SKS dan kalian nanti akan diberikan sertifikat nasional sebagai peserta PMM ketiga. Dan yang terakhir ini ya, jadi nanti teman-teman akan dibantu pembiayaannya secara penuh di
pada satu semester saat kalian mengikuti PMM tersebut. Udah berangkatnya gratis, pulangnya gratis, kalian pun juga gratis untuk ngambil mata kuliah di universitas tujuan. Nah, kemudian ini yang tadi saya sampaikan ya, jadi ada dana bantuan hidup itu selama 1 semester yang akan kalian peroleh. Transportasi juga gratis ya, berangkat dan pulangnya. Dan nanti teman-teman akan mendapatkan asuransi BPJS Kesehatan bagi yang belum memiliki asuransi kesehatan. Dan ini nanti akan berlaku selama PMM-nya berjalan. Nah, kemudian tadi ada syarat-syarat ya. Jadi nggak sembarangan mahasiswa itu bisa mendaftarkan pada program PMM ini. Syarat yang pertama adalah mahasiswa aktif. Jadi kalian tuh aktif minimal semester 2, angkatan 2022. Itu boleh kalian cek ya di PD Dikti, silakan ketik saja PD Dikti. Kemudian nanti ada kolom search, bisa kalian search nama kalian. Gitu. Nanti kalian lihat kalau datanya sudah ada di PD Dikti berarti otomatis kalian sudah terdaftar pada PD Dikti. Tapi kalau belum ada nama kalian di laman PD Dikti tersebut, silakan kalian komunikasikan kepada koor kemahasiswaan atau kaprodinya untuk konfirmasi kenapa kok nama kalian belum terdaftar gitu ya. Nah, kemudian ada syarat IPK juga. Jadi teman-teman yang diperbolehkan untuk mengikuti PMM ini adalah yang memiliki IPK yang kumulatif ya dari semester 1 sampai semester 2 itu dengan IPK 2,8 gitu. Kemudian warga negara Indonesia dilihat nanti dengan KTP kalian, kemudian kalian nanti wajib untuk menuliskan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM sesuai dengan template. Template-nya sudah ada, nanti tinggal kalian download, kalian isikan identitas-identitas kalian, kemudian ditandatangani oleh mahasiswa, wali mahasiswa atau orang tua mahasiswa, dan juga kaprodi. Kemudian yang kelima, kalian harus memiliki sertifikat vaksin COVID ketiga, ya, minimal dosis ketiga. Kalau teman-teman ada yang sudah dosis keempat gitu ya, silakan, boleh juga buktikan nanti dengan e-sertifikatnya. Kemudian kalian harus memiliki bukti bahwa kalian itu sehat jasmani, ini dari surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan yang berwenang ya, kalian nanti bisa datang ke AAMC ya untuk memintakan surat keterangan sehat. Kemudian rekening bank aktif untuk akun rekeningnya ini hanya dari BRI atau BSI saja. Dan untuk rekening bank aktif ini harus yang atas nama mahasiswa itu sendiri. Jadi nggak boleh tidak diizinkan untuk nama keluarganya, nama orang tuanya, atau bahkan malah nama temannya gitu ya. Nanti itu malah takutnya tidak lolos untuk seleksi administrasi. Gitu. Jadi nanti teman-teman yang mau mendaftarkan diri tapi belum memiliki rekening aktif dari BRI atau BSI, silakan kalian mengajukan untuk membuka rekening tersebut terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir asuransi kesehatan. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah memiliki asuransi kesehatan, tapi ada juga yang belum ya. Kalau teman-teman yang sudah memiliki asuransi kesehatan, silakan nanti bisa langsung mencantumkan bahwa kalian memiliki asuransi kesehatan. Kemudian nanti akan dibutuhkan data terkait dengan membership-nya atau kartu dari asuransi kesehatannya itu. Tapi bagi teman-teman yang belum memiliki asuransi kesehatan, tidak perlu khawatir karena nanti kalian akan dibuatkan BPJS Kesehatan dari tim PMM yang itu hanya berlaku selama kegiatan PMM itu berlangsung. Nah, ini tadi yang disebutkan SPTJM atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Mahasiswa. Ini nanti sudah ada ya formnya seperti ini, tinggal kalian isikan, ada nama lengkap, NIK sesuai KTP, tempat tanggal lahir sesuai KTP, alamat tinggal sesuai KTP, perguruan tinggi pengirim itu alma ata ya, jurusan atau prodi nanti silakan disesuaikan dengan prodi masing-masing, NIM kalian yang terdaftar di PD Dikti itu berapa, nomor HP atau WhatsApp yang masih aktif berapa, dan emailnya berapa. Itu nanti tinggal kalian isikan. Kemudian di poin 1 ini ada pernyataan untuk teman-teman yang mendapatkan beasiswa pemerintah. Di sini sudah ada contohnya, ada KIPK, ada bidik misi, afirmasi, unggulan, BIM, dan juga KJMU.
Kalau teman-teman di sini ada yang terdaftar beasiswa pemerintah dari salah satu 6 beasiswa ini, kalian menuliskan pada poin nomor 1 di sini, bahwa kalian menerima beasiswa jenisnya apa, 1 sampai 6 ini dituliskan dengan bantuan biaya hidup berapa banyak, ini nanti dituliskan nominalnya berapa rupiah per bulan. Ya, jadi nanti ditulis nominal rupiahnya itu per bulan. Karena ini nanti akan disesuaikan juga dengan bantuan dana hidup kalian atau bantuan biaya hidup bulanan kalian selama kalian mengikuti PMM. Gitu. Jadi supaya beasiswanya tetap turun dan juga kalian tetap mendapatkan bantuan biaya hidup selama kalian mengikuti PMM. Nanti untuk teman-teman yang memiliki beasiswa pemerintah ini itu tetap mendapatkan bantuan biaya hidup tapi akan disesuaikan dengan yang kalian terima. Contohnya gini ya, misalnya teman-teman yang mengikuti KIPK, ini selama 1 bulan itu kalian mendapatkan 700.000. Ini contoh ya, 700.000. Kemudian misalnya dari bantuan biaya hidup PMM-nya itu jumlahnya 1.500.000. Ini contoh ya deh ya, 1.500.000. Maka nanti akan diselisihkan 700.000 dari KIPK, kemudian berarti berapa? Ya nanti sisanya itu adalah bantuan biaya hidup dari PMM gitu. Jadi nanti akan disesuaikan dan ini datanya perlu kalian tuliskan secara jujur ya. Jangan kalian dapat beasiswa tapi kalian nggak konfirmasikan di sini. Karena itu nanti akan ada tanda tangan dari wali kalian dan juga dari Kaprodi, yang mana Kaprodi ini juga akan melihat data kalian. Gitu. Jadi kalau kalian menuliskan datanya itu tidak sesuai dengan apa yang kalian miliki gitu ya, nanti Kaprodinya bisa protes dan minta diperbaiki formatnya. Tuh. Dan ini perlu dipastikan ya datanya itu diisi benar, dan nanti untuk penandatanganan surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini ada 3. Yang pertama tanda tangan dari mahasiswa plus materai, kemudian yang kedua adalah tanda tangan dari orang tua atau wali mahasiswa, dan yang ketiga adalah tanda tangan dari Kaprodi. Nah, nanti materainya itu cukup untuk tanda tangan mahasiswa saja. Untuk tanda tangan orang tua atau wali dan tanda tangan Kaprodi itu tidak perlu ini materai. Gitu. Jadi dikosongkan saja materainya, tinggal tanda tangan dari orang tua dan Kaprodi. Nah, ini juga ada ketentuan-ketentuan bagi peserta PMM ya. Jadi yang pertama, misalnya nanti ada diskusi mahasiswa, misalnya ada tugas yuk dikerjain bareng-bareng gitu ya. Silakan kalian diskusikan secara berkelompok. Berkelompok ini berbeda dengan berdua ya. Kalau berdua ya berdua, kalau berkelompok berarti lebih dari 2 orang, lebih dari 3 orang. Gitu. Nah, nanti saat kalian diskusi kelompok, itu silakan kalian lakukan di ruangan umum, di tempat umum, dan hindari waktu yang terlalu malam. Jangan di ruang-ruang yang personal ya, atau ruang-ruang yang tertutup, karena itu takutnya nanti ada apa-apa kan. Jadi silakan kalian jaga diri kalian dan sesuaikan kegiatannya. Kalau kegiatannya berkelompok, ya kalian harus memastikan bahwa itu adalah kegiatan berkelompok. Kemudian yang kedua, jika mahasiswa peserta PMM mengetahui kejadian atau mendapatkan perlakuan 3 dosa, perlakuan 3 dosa ini yang dimaksud adalah kekerasan fisik ataupun kekerasan seksual, perundungan, dan juga intoleransi. Ya, itu adalah 3 dosa. Itu kalian jangan takut untuk melaporkan kepada Satgas PPKS dari universitas yang sedang kalian tempati, gitu ya. Satgas PPKS ini mereka merupakan satuan tugas yang bertanggung jawab untuk menindak perlakuan 3 dosa tersebut. Dan nanti juga teman-teman boleh melaporkan kepada krisis center PPKN di website ini, lapor@kampusmerdeka.co gitu. Kemudian nanti kalian juga diminta untuk memilih kepala suku, yang mana kepala suku ini seperti ketua kelas ya di PT penerima yang merupakan perwakilan dari mahasiswa. Kemudian pencairan dana, ya dana bantuan hidup untuk mahasiswa PMM
ini merupakan anggaran dari LPDP. Yang kita tahu bahwa anggaran LPDP ini adalah anggaran pemerintah yang mana untuk pelaporannya itu perlu juga verifikasi yang sangat teliti. Prosesnya tuh panjang, Dek, karena nanti kalian saat mengisikan data-data terkait data identitas, nomor rekening, dan segala macam itu perlu ada verifikasinya. Dan itu prosesnya akan sangat panjang ya, jadi kalian harap bersabar karena dana bantuan itu tuh pasti akan turun, tapi mungkin agak lama gitu. Tapi harapannya nanti bisa lebih cepat. Nanti kita tanyakan ke Ayun ya, karena Ayun nanti akan sharing mengenai pengalaman selama mengikuti PMM periode kedua di tahun 2022 kemarin. Kemudian nanti teman-teman juga akan membuat laporan dan pengumpulannya harus tepat waktu. Dan kalian di sana, di kampus tujuan kalian, itu bertanggung jawab atas keselamatan diri kalian sendiri. No drugs, no alkohol sudah pasti ya. Bijak dan sopan dalam pergaulan, bermedia sosial, dan chat di forum. Karena kalian nanti akan bertempat tinggal sementara di pulau lain ya. Kalian pasti belum tahu bagaimana budaya di sana, jadi tolong sopan santun ini yang perlu kalian jaga. Karena kalian nanti membawa nama dari kampus asal kalian juga, jadi silakan untuk tanggung jawab kesopanan dan semua perilaku diri kalian itu harus betul-betul dijaga. Dan nanti teman-teman juga diminta untuk mengekspresikan kegiatan PMM ya, melalui foto, video, atau tulisan gitu nanti bisa kalian tag ke Instagramnya PMM. Dan di sini sudah ada juga laman pendaftarannya, dan di sini juga sudah ada website Instagram yang berkaitan dengan PMM. Begitu. Oke, untuk sosialisasinya mungkin cukup sampai di sini. Ini sebenarnya saya ada ringkasan langkah-langkah untuk pendaftarannya, tapi karena waktunya sudah jam segini ya, nanti masih ada Ayun sharing lagi mengenai pengalamannya. Ini saya skip dulu, nanti akan saya bagikan kepada kalian. Oke, ini saya stop sharing, dan itu tadi pemaparan dari saya mengenai program pertukaran mahasiswa merdeka. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Vicky. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eliza atas pemaparannya ya. Teman-teman udah punya pandangan ya bagaimana prosedurnya, apa aja syarat dan dokumennya, apa manfaatnya, apa benefitnya. Nah, kemudian kita akan mendapat pandangan lagi nih dari rekan kita yang udah berpengalaman ya, dari Mbak Ayun. Nanti kita akan dapat pandangan gimana kegiatan di sana, apa aja kita mendapatkan apa aja gitu ya. Teman-teman bisa untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian tanyakan di akhir sesi nanti ya. Oke, langsung saja kepada Mbak Ayun. Kami persilakan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah masuk ya? Sudah, Mbak Ayun. Mohon izin kepada Bapak Ibu dosen sekalian dan terima kasih atas waktunya ya. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ayun Amalia Fidausi dan saya merupakan alumni PMM Batch 2 pada tahun kemarin ya. Nah, di sini langsung saja kita akan sharing session ya tentang PMM. Nah, oke, untuk yang pertama ini yang paling riskan sekali nih. Saya berpesan kepada teman-teman bahwa dalam pengambilan mata kuliah, silahkan kalian aktif komunikasi terhadap DPA kalian karena tidak semua mata kuliah yang ditawarkan pada PT penerima itu bisa dikonversi di PT asal karena itu juga sesuai dengan silabus yang sesuai dengan kebijakan PT pengirim seperti itu. Dan juga pesan tadi bahwa kalian itu mencari PT penerima, silahkan yang menawarkan juga prodi yang sama dengan kalian asalnya seperti itu. Dan selain itu juga karena pada tahap-tahap pendaftaran biasanya kan
banyak sekali nih perubahan-perubahan mata kuliah yang ditawarkan di PT penerima. Jadi kalian pokoknya sering-seringlah kalian hubungi DPA. Bahkan dulu ya kalau pengalaman saya hubungi DPA itu bahkan setiap hari, hampir setiap hari seperti itu ya. Kebetulan dan pada saat itu juga DPA saya juga ramah ya, dan saya benar-benar untuk pemilihan mata kuliah full atas saran dari DPA saya seperti itu. Dan untuk pengalaman PMM-nya sendiri ya, kalian jangan khawatir nih teman-teman, jangan khawatir besok kalian berangkatnya mau seperti apa, terus di sana ketika kita sudah sampai di lokasi itu mau seperti apa, terus kita tinggal di mana, itu jangan khawatir. Karena kita benar-benar akan di safety dari tim PMM-nya langsung. Jadi kita ketika mau berangkat itu kan udah dikasih fasilitas transportasi berupa pesawat ya, tiket pesawat. Jadi kalian besok tinggal berangkat aja, nggak usah pesan tiket sendiri gitu. Jadi kita tinggal mengikuti arahan dari tim PMM. Kemudian setelah kita sampai di sana, nanti akan ada tim PMM dari PT penerima. Jadi di sana kalian nggak usah bingung, habis kita sampai ke bandara, kita harus gimana, kita harus ngapain. Silahkan kalian temui aja langsung tim PMM dari PT penerima. Nah, setelah itu kalian juga nggak usah bingung, kalian mau tinggal di mana, terus mungkin kalau di sana kita nggak punya saudara, kita nggak punya teman, itu nggak usah khawatir, karena nanti tim PMM dari PT penerima akan sepenuhnya bertanggung jawab atas keselamatan kita. Seperti itu, teman-teman. Dan selain itu juga tadi sudah dijelaskan untuk terkait bantuan biaya hidup ya. Nah, itu silahkan disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Jadi, misalkan kalian ini adalah mahasiswa penerima beasiswa, contohnya KIP ya misal. Nah, KIP itu kan setahu saya bahwa satu semester itu menerima sebanyak 4.800.000 ya. Kemudian per bulannya kalau dibagi 6 bulan sekitar 800-an. Nah, kalian nanti kan akan mendapatkan kalau dari PMM sendiri itu akan memberikan bantuan sebanyak 1.200.000. Sedangkan kalian menerima beasiswa KIP itu 800. Jadi 1.200.000 itu kalian potong 800. Jadi kalian tulis aja di pendaftaran kalian membutuhkan dana sebesar 400. Kalau saya iya 400 seperti itu teman-teman. Dan untuk pengalaman ini PMM ya. Jadi karena kan kita kuliah, kita mengenal tempat baru ya, kita nggak boleh mengambil PT penerima yang satu pulau dengan PT asal kita. Jadi kita benar-benar di sana untuk kita benar-benar belajar tentang daerah lain seperti itu teman-teman. Dan untuk pengalaman yang paling menyerukan ini ya, sebenarnya kalau di PMM dulu di pas tahun saya ya, itu kebinekaan yang ditawarkan itu ada 14. Kalau sekarang ada 8 nih Bu ini. Ini ada perbedaan dan juga pada inspirasi. Dulu waktu saya itu ada 4 dan sekarang cuma 2. Nah, ini di kebinekaan ini sangat ini ya teman-teman. Kita sangat belajar. Kita sangat belajar itu kayak melebihi ekspektasi kita gitu. Jadi awalnya saya ngira kebinekaan mungkin cuma belajar, mungkin cuma kita diundangin orang terus kita dikasih wawasan-wawasan tentang ini nggak sekedar seperti itu teman-teman. Jadi kita kebinekaan ini benar-benar kita jalan-jalan, kita mengenal, kita dikenalkan tentang budaya di sana, kita dikenalkan tentang sejarah-sejarah di sana. Nah di situ kita akan berkunjung ke beberapa museum-museum, ke tempat ibadah dan lain sebagainya. Nah di situ juga selain itu kita akan belajar tarian khasana, belajar tarian, belajar alat musik, dan juga kita akan diperkenalkan dengan kuliner-kuliner khas di sana. Seperti itu teman-teman. Jadi benar-benar asik banget. Dan kalian nggak usah khawatir.
tentang mata kuliah modul Nusantara. Jadi di modul Nusantara besok akan ada dosen pengampunya, dosen pengampu manajemen modul Nusantara, maaf, dan ada juga LO yang mendampingi dosen tersebut. Dan LO itu berasal dari mahasiswa asli PT pengirim. Seperti itu teman-teman. Jadi ketika kalian punya masalah nih di modul Nusantara, mungkin ada kasus apa ya yang nggak diinginkan gitu ya, kalian bisa sharing-sharing karena kan kita sama-sama mahasiswa gitu ya, bisa sharing-sharing sama LO-nya. Nah, kemudian selain itu juga kita output-nya cuma sebagai mahasiswa PMM ini kita cuma dibebankan laporan per bulan ini teman-teman. Jadi untuk pencairan dana, kalau pengalaman dari saya kemarin ya, pencairan dana itu sesuai dengan timeline laporan yang kita upload, yang kita submit ke pihak PMM di portal MBKM seperti itu. Jadi ketika kita kadang kan untuk laporan itu kan setiap universitas memiliki timeline masing-masing ya. Jadi ketika seluruh mahasiswa di PT tersebut sudah mengupload, sudah mengsubmit laporan kegiatan per bulannya, maka nanti insya Allah uang bulanan kita juga nggak akan lambat, nggak akan lama turunnya seperti itu. Jadi tergantung bagaimana konsistensi kita terhadap tanggung jawab kita seperti itu teman-teman. Dan di laporan ini kalian juga nggak usah khawatir karena laporannya cuma meliputi modul Nusantara yang telah kita lakukan di dalam waktu 1 bulan tersebut. Dan mungkin nanti kita juga dalam pengisian laporan juga akan dipandu sama dosen kita, dosen modul Nusantara dan juga LO kita. Jadi benar-benar kita bisa menikmati indahnya ini ya daerah luar gitu. Karena kalau menurut saya PMM ini kalau boleh dilakukan 2 kali ya, saya juga pengen mengikuti lagi. Kebetulan kan saya kemarin ditempatkan saya mengambil di Universitas Sumatera Utara di Medan ya. Nah, untuk mungkin apa ya? Iya, emang kita kuliah di sana. Kita benar-benar juga harus pintar-pintar membagi waktu. Dan selain itu kita jangan cuma senang-senangnya doang, tapi kita juga harus memikirkan kuliah kita, harus memikirkan nilai kuliah kita. Dan ini juga teman-teman, kebetulan ya kalau di tempat saya kemarin, untuk mata kuliah modul Nusantara ini belum dikonversi sama prodi akuntansi, kebetulan ya. Dan pokoknya intinya kalian dalam pengambilan mata kuliah, silakan kalian aktif konsultasi dengan DPA, jangan sampai kalian rugi gitu. Dan ketika kalian misalkan sekarang ya besok kalian akan memasuki semester 3, kalian bisa mengambil mata kuliah semester 5 ataupun 7 itu bisa. Jadi nggak harus kalian anak semester 3 dan mengambil mata kuliah semester 3, itu tidak. Kemudian ini pengalaman yang seperti apa lagi ya? Oke, mungkin untuk itu kan kesan menyenangkan ya, kesan menyenangkan kita bisa berkenalan dengan banyak orang dan itu tuh nggak cuma dari satu daerah teman-teman kita itu. Jadi teman-teman kita itu berasal dari beberapa daerah, dari berbagai daerah seluruh Indonesia. Jadi kemarin saya dengan mengikuti PMM ini saya bisa memiliki teman dari Merauke, dari Maluku, ada juga dari Ambon, dan masih banyak lagi teman-teman ini ada dari Kalimantan. Jadi kita bisa sharing-sharing sama teman-teman. Karena kan kebetulan di sana saya tinggalnya di asrama mahasiswa ya. Dan itu tuh apa ya? Kalian juga jangan khawatir ketika kalian di sana tinggalnya seperti apa, itu kalian pasti akan menjadi tanggung jawab penuh oleh PT penerimanya. Kalian akan ditempatkan entah nanti di asrama mahasiswanya ataupun di kosan, tapi pasti kalian akan diberikan tanggung jawab penuh seperti itu. Dan di situ kita, kalau saya kemarin ya, dalam satu asrama itu di kamar itu ada 4 orang, jadi dan harus dari berbagai daerah. Jadi dalam satu kamar itu nggak
nggak cuman nggak cuman satu daerah aja, nggak cuman dari Jogja semua gitu kan ya. Tapi ada juga yang dari luar. Jadi kita benar-benar di luar modul Nusantara pun kita juga masih bisa belajar, masih bisa menggali wawasan dari daerah lain. Kita bisa bercerita ataupun konspirasi kalau orang bilang gitu ya. Kita konspirasi tentang perbedaan daerah-daerah di Indonesia itu seperti apa, seperti itu. Nah, itu senangnya ya. Kemudian kalau mungkin untuk awal-awal, bulan-bulan awal, minggu-minggu awal kita mengikuti PMM ini, yang akan kita rasakan mungkin adalah yang pertama culture shock. Karena kalau orang bilang gini ya, kalau orang bilang Jogja itu terkenal dengan ramah tamah, terus sopan santun. Kalau ini menurut pandangan saya ya, jika dibandingkan dengan daerah lain, saya setuju akan kepercayaan orang-orang tersebut. Akan orang kan mengenal kalau Jogja itu ramah-ramah. Gimana ya, kalau dari saya sendiri, saya merasakan di daerah lain emang terutama dari gaya bahasa mereka yang agak sedikit intonasinya tuh naik gitu ya. Terus kemudian dari lalu lintas juga benar-benar membuat saya culture shock awal-awalnya gitu. Dan di sana itu orang-orangnya, kalian juga harus mempersiapkan mental kalian ya, karena kan di luar itu orang-orang kita nggak tahu karakternya mereka seperti apa. Jadi tetap jaga attitude, jaga sikap kalian, dan ingat bahwa kalian itu membawa alma mater, alma ata. Dan ketika orang mendengar, apalagi kita dari Jogja ya, ketika orang luar mendengar kita dari Jogja, mereka pasti berekspektasi bahwa orang Jogja itu, wah ini orang pelajar banget gitu ya, orang pelajar dan pasti attitude-nya baik gitu. Jadi kita benar-benar harus jaga image ya di sana, di luar itu. Dan pokoknya kita jangan kaget ketika kita dipertemukan dengan teman-teman dari daerah lain yang mereka mungkin kasar-kasar. Nah, ini sedikit cerita ya, saya pernah nih mengalami saya, karena kan di sana tidak diberikan transportasi pribadi ya, jadi saya ketika mau jalan-jalan di luar modul Nusantara ini ya, saya naik Transmedan pada saat itu. Nah, kebetulan di situ kan bareng-bareng sama orang-orang asli di sana ya. Nah, itu senggel-senggelan itu udah biasa gitu, seperti itu. Jadi kayak ya orang luar itu mereka lebih ke pengen menang gitu. Lebih ke emang kasar gitu. Jadi kalian jangan kaget, siapkan mental kalian. Dan di situ juga buat belajar kalian bahwa tidak semua orang itu sama sikapnya gitu. Dan selain itu juga mungkin di minggu-minggu awal ini, kalau kita belum pernah merasakan jauh dari orang tua ataupun belum pernah merasakan ngekos gitu ya, hidup mandiri. Nah, itu mungkin untuk minggu-minggu awal kita akan merasakan homesick, teman-teman. Itu yang saya alami kemarin. Dan jadi di awal-awal itu sering nangis-nangis, itu udah biasa teman-teman. Jadi saya di satu asrama itu, satu kamar itu sering curhat-curhatan. Kalau mungkin kita kenalan dengan orang lain kan, kita kan belum ngerti ya bagaimana karakter mereka. Dan ketika kita pertama kali melihat mungkin mereka kelihatan cuek ataupun kasar atau dan lain sebagainya, nah itu kan pasti kita akan merasa sakit hati ketika kita kenal orang tapi dicuekin gitu. Itu kayak, ya itu mungkin hal-hal yang akan kalian rasakan di awal-awal, di minggu-minggu awal. Tapi setelah berjalannya waktu, kalian akan merasakan nyaman gitu, nyaman, benar-benar nyaman, dan bahkan nggak mau pulang dulu. Saya benar-benar kayak gitu ya. Dan ini juga kan, selain itu kalian juga akan bisa merasakan, karena kita kan dari swasta gitu ya, nggak harus kita ngambil PT penerima swasta juga, tapi kita bisa mengambil PT negeri, dan di situ kita akan merasakan bagaimana perbedaan perkuliahan di PT swasta dan juga negeri. Sebenarnya nggak ada perbedaan secara signifikan sih, cuman lebih ke strukturalnya mungkin ya, seperti itu. Jadi kalau menurut saya ini malah gini ya,
dosen-dosen di tempat kita itu malah lebih ramah-ramah, lebih baik-baik hati gitu daripada dosen-dosen yang di luar. Karena dosen yang di luar itu saya rasa lebih cuek terhadap mahasiswanya. Jadi ketika mahasiswa nggak berangkat ya udah nggak ditanyain. Ketika nilai kita jelek ya udah biarin. Jadi dosen itu nggak peduli bagaimana tentang kita gitu, bagaimana tentang kehidupan kita seperti itu. Mungkin itu dulu sih Bu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Silahkan, ini mumpung ada Mbak Yuni, kalian kalau misalkan mau bertanya gimana sih serunya PMM selain kita belajar tentang kebudayaan, belajar tentang kuliner, apa ya, tentang bagaimana daerah tersebut. Silakan teman-teman nih, ayo dong kita antusias karena kan gini juga ya teman-teman, kalian juga sebagai mahasiswa itu harus aktif ya. Jadi kita pokoknya yang perlu kalian ingat bahwa kalian itu membawa alma mater, alma ata. Jadi tetap kalian bagaimana cara kalian di luar sana tetap bisa tampil eksis. Tapi eksis bukan bermaksud eksis di sosmed gitu ya. Tapi eksis dalam tindakan kalian seperti itu. Ya, Silahkan. oke. Ya, ini sambil sesi tanya jawab aja mungkin langsung ya, Ayun dan Ya, Mbak Kiki ya. teman-teman monggo yang mau bertanya langsung aja sama Mbak Ayu. Ayo, Tadi siapa yang mau sepertinya ada bertanya? yang raise hand, mungkin mau raise hand lagi, tapi saya nggak nandain namanya siapa tadi. Kalau malu boleh di kolom chat tanyanya. Iya, monggo. Jadi ini mungkin membuat lebih clear lagi bahwa dengan kalian mengikuti PMM ini, kalian tujuan utamanya adalah belajar, dapat bonus jalan-jalan wisata ya. Bukan wisata, tapi bonusnya belajar. Jangan kebalik ya. Tadi karena Ayun juga menyampaikan bahwa di samping kalian berwisata, mengenal budaya-budaya di sana, kalian juga harus tetap menyelesaikan perkuliahan selama 1 semester. Itu kan tetap ada ujiannya ya, ada UTS, ada UAS. Nah itu kan tetap harus kalian ikuti. Silakan teman-teman, mungkin saya sambil menginformasikan di forum chat itu sudah saya bagikan materi sosialisasi dan juga screenshot ya terkait dengan tutorial pendaftaran PMM. Nanti teman-teman bisa download, bisa dibuka juga. Kemudian juga link-link terkait dengan PMM ini sudah saya share juga di grup chat. Ada mengenai pusat informasi, itu nanti ada tutorialnya, ada lini masa juga di pusat informasi tersebut. Kemudian pendaftaran akunnya nanti teman-teman tinggal klik di link tersebut. Kemudian ada juga link YouTube sosialisasi dan juga link YouTube pendaftaran mahasiswa. Serta ada juga link Instagram resmi PMM, yang mana di Instagram ini biasanya informasinya lebih update ya, dan teman-teman pasti juga lebih mudah untuk membukanya. Jadi silakan di follow ya nanti ya. Dan ini mungkin saya berikan nomor telepon saya, nanti misalnya teman-teman ada yang mau menanyakan beberapa hal di luar forum ini, dipersilahkan. Itu Mbak Kiki, mungkin ini ada nggak ya yang mau bertanya, silakan deh teman-teman. Saya Ya, izin teman-teman. bertanya Oh Ibu. iya, monggo silakan. Diperkenalkan diri dulu ya. Baik Ibu. Perkenalkan saya Rahmatika Melansari dari Prodi Administrasi Rumah Sakit. Izin bertanya sama Kak Ayun. Tadi kan Kak Ayun bilang kalau ada asrama ya Kak, waktu di USU ya. Itu untuk asramanya itu kita bayar atau enggak ya Kak? Kalau ada universitas yang kita pilih enggak menyediakan asrama, kan otomatis kita ngekos. Itu juga biaya dari sendiri gitu atau ditanggung dari Kemdikbud ya Kak? Makasih. Oke, Ibu, ini langsung saya jawab apa? Ya, langsung saya jawab. Oke, izin menjawab ya dari pertanyaan Rahmatika. Jadi untuk tentang asrama ya atau kosan, itu kita mau di asrama ataupun di kosan, nanti kita akan tetap diarahkan dari pihak panitia PMM kampus asal. Kampus penerima, maaf. Jadi benar-benar di situ kan nanti ada koordinator, kita akan diarahkan ketika di kampus tersebut memiliki asrama, kita akan diarahkan ke asrama, tapi jikalau kita tidak berkenan, kita juga boleh memilih, kita boleh ngekos.
boleh. Tapi untuk biaya ini kan karena dari Kemendikbud sendiri juga memberikan bantuan berupa untuk akomodasi gitu ya. Sebesar berapa? Kalau tidak salah yang akomodasi itu sebesar 500.000. Nah, itu walaupun kalian di asrama tetap dibebankan membayar ke asrama tersebut, membayar. Kalau saya kemarin di USU ini kebetulan saya per bulannya itu membayar 200.000 dan uang 200.000 itu saya ambil dari bantuan yang diberikan oleh Kemendikbud seperti itu. Dan kalau misalkan kalian pengen ngekos, itu nantinya juga akan dicarikan kos. Akan pokoknya kalian menjadi tanggung jawab penuh dari panitia PMM dari PT penerima. Jadi nggak usah khawatir kalian di mana mau di sana mau tinggal di mana, mau seperti apa. Cuman yang perlu kalian ingat, kalian di sana untuk konsumsi per hari tetap memikirkan sendiri ya. Jadi kalian harus benar-benar belajar mandiri, belajar memanajemen keuangan juga. Yang awalnya emang nggak pernah ngekos, nggak pernah jauh dari orang tua, kalian di situ akan benar-benar belajar dari nol gitu ya, bagaimana hidup sendiri, bagaimana susahnya jauh dari orang tua gitu. Dan kita di sana kan nggak kerja ya, tapi kuliah gitu. Mungkin itu, apakah bisa menjawab ini Rahmatika? Bisa Kak, terima kasih. Izin bertanya lagi Kak, boleh ya? Kalau saya kan mahasiswa KIP, itu kemarin sempat ada berita kalau mahasiswa KIP itu SKS yang diambil itu bayar sendiri gitu. Apakah benar Kak? Oke, kalau di tahun saya kemarin enggak ya. Jadi kita apa ya? Kalau tahun kemarin itu ada di Kemendikbud itu juga menyediakan bantuan UKT sebesar 2.400.000. Tapi kalau untuk tahun sekarang Halo? Sepertinya terkendala sinyal, Mbak Yun ya? Oke, sepertinya terlempar. Oh ya, ini sudah. Oke, mohon maaf ya sinyalnya ini hilang. Oke, saya ulangi lagi ya, menjawab tadi tentang apa namanya SKS ya, pengambilan SKS. Kalau KIP itu berbayar apa enggak itu? Kalau pengalaman saya kemarin itu enggak berbayar teman-teman. Jadi kita tapi apa ya? Tetap kita dibebankan UKT di PT pengirim kita. Tetap kita membayar UKT full seperti biasa, tapi pada tahun saya kemarin itu ada bantuan UKT dari Kemendikbud sebesar 2.400.000 dan sisanya kita bayarkan sendiri. Tapi saya tidak tahu untuk yang batch 3 ini, kalau saya lihat saya dengarkan dari sosialisasi Ibu Eliza tadi, sepertinya Kemendikbud tidak menyediakan bantuan UKT ya Bu ya Eliza ya. Sepertinya. Jadi Silakan dilanjut dulu Ayu. Oke, kalau di pengalaman saya kemarin itu tetap kalau pengambilan SKS itu kita walaupun kita beasiswa itu tidak berbayar, cuman kita tetap dibebankan membayar UKT di PT asal gitu. Seperti itu, Rahmatika. Iya, untuk saya tambahkan mungkin ya Ayun ya. Tadi terkait yang pertama ya, Rahmatika mengenai kos-kosan gitu. Apakah kita diminta untuk mencari kos-kosan sendiri dan itu apakah pembayaran yang dibebankan kepada kita? Itu sudah pasti tidak. Karena kan teman-teman mahasiswa yang mengikuti program PMM mendapatkan biaya bantuan bulanan ya. Nah, itu kan nanti untuk keperluan-keperluan bulanan kalian. Gitu. Jadi uang itulah nanti akan dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan kalian harian. Tadi seperti yang Ayun sampaikan. Misalnya mau ngekos di luar gitu ya, tapi
sudah dicarikan kos itu dananya dari mana? Ya dari dana bantuan bulanan itu. Jadi bukan dari uang kalian sendiri, karena kalian juga mendapatkan bantuan bulanan itu sendiri ya dari Kemendikbud. Itulah yang nanti akan kalian alokasikan untuk keperluan bulanan kalian. Kemudian untuk UKT sendiri di sini memang saya juga belum dapat informasi ya apakah kalian diminta membayar sendiri atau nanti ada berapa persen gitu ya. Nah itu saya belum dapatkan informasi, nanti coba saya carikan dulu ya Rahmatika ya. Dan mungkin nanti itu informasinya akan dipaparkan pada saat pembekalan mungkin. Gitu, karena kan di sini masih di tahap pendaftaran dulu. Tapi nanti coba saya pastikan dulu kalau sudah ada kepastiannya nanti saya sampaikan kepada Kak Prodi di lingkungan Alma Ata ya. Baik Ibu, terima kasih Bu Eliza dan Kak Ayun. Teman-teman yang lain yang ingin bertanya, monggo silakan. Kak Ayun izin bertanya. Siapatin dulu ya, Fani. Iya, izin bertanya kepada Mbak Ayun. Boleh dong dikasih ini tipsnya buat milih kampus yang selain kita cari yang satu jurusan ya. Mungkin kita bisa kepoin lewat apa gitu Mbak Ayun dulu waktu milih kampus biar nggak salah pilih gitu. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Fani ya. Terkait pemilihan kampus, kita cari aja informasi dulu dari PMM karena biasanya PMM dari MBKM dia menyediakan informasi tentang kampus-kampus yang bisa menjadi penerima program PMM ini. Dan selain itu untuk tipsnya sendiri ya, kita intinya kita nyari dulu kalau bisa pokoknya yang menawarkan prodi yang sama dengan asal kita. Seperti itu. Setelah itu kita baru nyari ketika kita sudah menemukan kampus-kampus yang menawarkan tersebut, kita baru menyeleksi kira-kira kita pengennya ke daerah mana, kita pengen belajarnya di daerah mana. Karena kan ada juga modul Nusantara ya. Di modul Nusantara ini kan kita belajar tentang daerah-daerah. Jadi kita juga diberikan kesempatan buat milih, kita pengen belajar, kita pengen mengenal daerah yang mana sih gitu. Jadi kalau dari saya kemarin ya, saya mencari kampus-kampus, kalau saya karena kita kan dari swasta, jadi untuk awal ini pengalaman saya, awalnya saya pokoknya saya pengen membidik PT negeri, saya pengen merasakan bagaimana kuliah di negeri, bagaimana perbedaan di negeri dan swasta seperti itu. Nah setelah itu saya mencari program studi yang ditawarkan di PT-PT penerima yang sesuai dengan PT asal saya, yang sesuai dengan latar belakang saya. Dan kebetulan di situ kemarin Udayana menawarkan, USU menawarkan, ada juga dari pokoknya saya pada saat itu tuh ngincar PT yang gede-gede gitu. Soalnya saya pengen banget gitu belajar di PT gede, pengen ngerti gimana sih kuliah di PT gede itu gitu kan. Terus selain itu tuh juga saya juga setelah mencari prodi yang sama itu, kan ada juga setiap PT penerima itu mereka memiliki kuota penerima beda-beda ya. Jadi ada yang kalau di Udayana itu tahun kemarin cuma 100 dan kemudian di USU ada 200. Nah, kalian juga memperkirakan kira-kira kalian bisa masuk ke seleksi yang mana seperti itu. Karena kan itu juga kita mau masuk itu melewati beberapa seleksi. Jadi di kampus penerima itu mereka juga memiliki kuota masing-masing. Jadi nggak cuma asal nerima aja seperti itu. Jadi kita benar-benar harus upgrade setiap saat informasi yang diberikan oleh pihak dari Kemendikbud seperti itu. Apakah bisa menjawab, Fani? Bisa Mbak Ayun. Jadi lebih baik pilih kampus yang menerima banyak kuota atau yang sedikit. Menurut Mbak Ayun bagaimana? Kan ada tuh yang cuma 75, terus ada yang cuma 50, ada yang 200, ada yang 100. Nah, lebih baik memilih yang mana?
Oke, seperti itu ya. Mungkin pokoknya yang pertama itu kalian, lihat dulu dari kampus, penerima itu, dia menawarkan prodi yang sama dengan latar belakang kita apa tidak, gitu. Kalau udah, baru kita melihat kuotanya, kuota dari, yang ditawarkan oleh PT penerima tersebut. Ketika, kita apa ya, jadi kemarin, sebenarnya yang pertama itu saya pengen banget ke Udayana, tapi saya melihat-lihat, jadi saya mempertimbangkan kalau di Udayana itu cuma 100 dan juga karena daerahnya itu Bali dan pasti banyak banget yang minat gitu kan ya, ke Bali gitu. Apalagi ke Bali pasti, banyak banget yang pengen liburan gratis ke sana gitu kan ya, mumpung banget nih kuliah sambil bisa jalan-jalan di daerah lain. Jadi kita juga, sama halnya kita kalau mau seleksi mau masuk kampus gitu kan ya. Kita harus benar-benar mempertimbangkan kira-kira kalau kita memilih di PT ini dengan kuota ini dan di daerah yang seperti ini, apakah kita bisa keterima apa enggak? Dan selain itu juga jangan khawatir karena nanti kita nggak cuma satu pilihan, nggak cuma diberi kesempatan untuk memilih satu PT aja ya, tapi ada 2 PT sekaligus yang bisa kita pilih. Jadi kita pertimbangin aja untuk pilihan yang pertama itu yang mungkin dengan kuota sedikit, apa yang gede, apa dibalik seperti itu. Jadi tergantung bagaimana analisis kita. Dikira-kira aja ketika dengan kuota sedikit dan di daerah yang mungkin terkenal atau dengan destinasi yang sangat banyak destinasi wisata berkelanjutan, pasti banyak banget incarannya ya, banyak saingan kita. Jadi tetap kita menganalisis apakah kita bisa enggak, apakah kita mampu nggak untuk seleksi dengan orang-orang yang peminat sama seperti itu, Fani. Oke Mbak Ayun, satu lagi ya Mbak Ayun pertanyaannya itu kemarin tuh waktu aku ikut sosialisasi juga, itu dari sana itu kayak cepet-cepet ayo silahkan mendaftar karena kuotanya kayaknya beda ya dari tahun yang lalu. Nah, apakah ini cepat lambat kita itu mendaftar itu mempengaruhi kita keterima atau tidak seperti itu Mbak Ayun? Terima kasih. Oke, menjawab lagi ya, sebenarnya untuk yang pertama kan kita tetap seleksinya di portal MBKM dulu. Jadi di tim PMM-nya sendiri kan ada kuota, ada yang ditawarkan itu sebesar, kalau di tahun saya itu kan ada 12 ribuan, kalau sekarang ada 15 ribu, ini meningkat ya, meningkat dari tahun kemarin. Nah, intinya seleksi tahap awal itu di MBKM, portal MBKM dulu. Jadi ketika di portal MBKM dia kuota udah terpenuhi, ya udah kita tidak bisa mendaftar. Dan setelah itu ketika kita udah lolos dari seleksi MBKM tersebut, setelah itu kan kita ada seleksi juga, ada kayak disaring gitu di PT yang kita pilih. Jadi tetap kalau untuk urutan itu saya kurang tahu ya, mungkin tetap tergantung juga sama IPK kayaknya ya. Jadi kita kalau tahun saya kemarin itu juga dikasih peringkat ketika saya diterima di mana dengan nomor urut berapa, itu kalau tidak salah itu sesuai dengan IPK saya. Kalau tidak salah. Tapi untuk pendaftaran di MBKM itu tetap kita cepet-cepetan, karena ketika kuota udah terpenuhi, kita udah nggak bisa mendaftar lagi. Seperti itu, Fani. Oke, makasih Mbak Ayun. Saya mau menambahkan sedikit ya, Ayun dan Mbak Kiki ya, mohon izin. Terkait dengan apa yang ditanyakan Fani, tadi yang pertama mengenai tips ya, untuk PT yang sesuai gitu ya. Tadi sudah disebutkan Ayun, mungkin di tahun lalu itu ada 2 PT yang bisa langsung kita pilih ya. Jadi nanti saat mendaftarkan itu ada pilihan beberapa PT dan kalian boleh membacakan 2. Itu mungkin tahun lalu ya Ayun ya. Untuk tahun ini PT prioritasnya ada 3. Jadi teman-teman bisa memilih 3 universitas tujuan yang menjadi prioritas. Sesuai urutan ya. Jadi nomor 1 itu adalah universitas yang paling kalian inginkan, kemudian diurutkan ke nomor 2 dan nomor 3. Itu adalah pilihan PT prioritas. Yang utama harus kalian pilih ada 3. Tapi untuk di
laman website pendaftaran itu ada 7 PT yang bisa kalian pilih gitu. Yang prioritas kan tadi hanya 3. Tapi 4 PT yang setelahnya, urutan keempat, 5, 6, 7 itu adalah opsional. Jadi boleh kalian isikan menjadi cadangan dari prioritas tadi atau tidak usah kalian isikan sama sekali. Gitu. Kemudian tadi tipsnya bagaimana? Takutnya nggak lolos ya, kenapa kok cepet-cepet harus mendaftarkan diri tadi? Karena kuotanya juga terbatas. Jadi teman-teman yang berhasil mendaftarkan diri di universitas tujuan kalian itu pasti akan menjadi pertimbangan bagi PT penerima itu akan menerima siapa saja. Karena kalian sudah termasuk kuota. Itu. Kemudian tadi yang menjadi pertimbangan kalian kalau pengen banget keterima ya carilah daerah-daerah yang sekiranya nggak banyak dipilih orang ya. Tadi kalau Bali itu kan karena memang lagi happening-happeningnya orang semua pengen ke Bali gitu ya. Kemudian mungkin mana lagi ya, Sulawesi, Kalimantan gitu ya. Orang-orang yang mungkin suka ke pantai-pantai gitu, anak pantai gitu kan pasti milihnya kan ke daerah Sulawesi gitu ya. Nah itu nanti teman-teman bisa mendiskusikan lagi dan pertimbangan utama untuk kalian memilih PT-nya ini tadi yang bisa membantu kalian untuk konversi mata kuliah ke Universitas Alma-Ata gitu. Karena kan nanti baliknya akan ke situ lagi. Jangan sampai kalian salah memilih universitas, salah pilih mata kuliah, nanti sayang SKS-nya nggak bisa diakui. Intinya gitu ya Fani ya. Jadi pertimbangan lokasi tadi sekiranya tergantung dari kuota. Kemudian juga yang paling penting untuk dipertimbangkan adalah dari prodi dan mata kuliah yang ditawarkan dari PT tersebut. Tuh. Kemudian tadi apalagi ya pertanyaan yang kedua ya? Pak saya. Ya mungkin itu ya yang mau saya konfirmasi terkait pilihan PT-nya. Intinya ada 3 prioritas PT yang harus kalian pilih dan sisanya adalah opsional. Nanti silakan kalian cek-cek di laman pendaftarannya. Mungkin dari saya itu Mbak Kiki, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Teman-teman, apakah masih ada pertanyaan lagi ya? Apakah cukup? Izin bertanya. Monggo silakan. Untuk pendanaan, apakah disesuaikan tiap daerah yang kita diterima atau PT yang diterima atau semuanya disamaratakan? Terima kasih. Oke, Muhammad Evan ya, terkait pendanaan, apakah disamaratakan atau disesuaikan dengan PT-nya? Ini juga sepertinya informasinya tidak disosialisasikan dari tim PMM Kemendikbud ya, tapi nanti coba saya pastikan lagi informasinya. Tapi sepertinya uang bulanan itu juga memang sudah diperkirakan cukup untuk keperluan bulanan kalian selama kalian mengikuti PMM, jadi tidak perlu khawatir. Tapi nanti saya pastikan dulu ya, Evan ya, untuk informasi tersebut. Bagaimana Mas Evan? Apakah masih ada pertanyaan lagi? Sudah cukup, terima kasih. Oke. Teman-teman yang lain? Sudah? Tidak ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi, mungkin ada tambahan lagi dari Bu Eliza? Jadi saya sudah cukup. Dari teman-teman, sudah tidak ada pertanyaan lagi ya? Oke. Mungkin acara pada siang hari ini kita cukupkan saja ya Bu ya? Karena dari teman-teman juga sudah tidak ada pertanyaan. Oke, baik. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini.
Saya selaku pembawa acara, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kiki, Ayun. Izin live ya. Terima kasih Ibu Kiki. Izin live ya, Bu. Terima kasih Mbak Ayun. Ya.